Shalom adik-adik sekolah minggu Agape. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Agape GKMI Getsemani. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh kembali beraktivitas. Siapa yang tadi pagi bangun tidur, langsung berdoa, berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan kalau pagi hari ini masih Tuhan berikan kesehatan untuk kita, untuk orang tua dan untuk orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan, kita juga masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk boleh beribadah online pada saat pagi hari ini. Pagi hari ini, Kak Yosiara yang akan temenin teman-teman untuk ibadah online, mulai dari awal, pertengahan, akhirnya. Teman-teman harus ikutin, wajib sampai habis, karena nanti akan ada cerita seru yang sayang banget kalau teman-teman lewatkan. Ya, tadi pagi yang udah sarapan, yang udah mandi, yang sekarang sudah cakep-cakep, ayo disiapkan Alkitabnya, disiapkan duduknya yang enak, yang rapi, karena kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama serius, walaupun sekarang kok ibadahnya online terus sih Kak Yosi. Ya, kita mau sama-sama juga terus mendoakan bahwa saat ini kita sedang berada di situasi yang ada virus di mana-mana. Kalau kita keluar rumah, ada virus yang gak kelihatan oleh mata kita. Jadi kita harus sama-sama menjaga diri kita supaya bisa sehat terus, supaya nanti kita bisa kembali main-main lagi. Jadi yuk sama-sama berdoa pagi hari ini supaya virusnya Tuhan angkat dari permukaan bumi, biar kita bisa main dan kita bisa ke gereja sama-sama lagi. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita mau beribadah, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, yang seminggu ini sudah sekolah online, hari ini juga harus serius sekolah minggu online ya. Mari kita sama-sama berdoa dan kita akan pujian untuk memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Untuk memulai ibadah pada saat pagi hari ini, Kak Yosi mengundang semuanya, adik-adik, untuk boleh berdiri. Kita mau angkat satu pujian dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
kita akan berdoa. Biar Kak Yosi yang pimpin doa, adik-adik bisa mengikutinya di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan-Mu, segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Hingga pada saat pagi hari ini, Engkau senantiasa bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Bapa ya Tuhan Yesus, biarlah Kau yang pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, Kau yang sertai kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan duduk dulu karena kita mau angkat pujian yang lebih semangat lagi. Kita mau sama-sama tepuk tangan, kita angkat pujian Bukan Sembarang Pekerja. Shalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala aku dipakai olehnya. Shalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Shalala Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala aku dipakai olehnya. Shalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala aku dipakai olehnya. Shalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Tepuk tangan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kita sudah menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari semua adik-adik kita lipat tangan kita, pejamkan mata. Mari semuanya berdoa dalam hati biar Kak Yosi yang pimpin di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dan penyertaan-Mu Bapa. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau yang berikan kami Tuhan pengertian Bapa untuk dapat mengerti setiap firman Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Bapa, biarlah hanya Engkau yang beracara dalam renungan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya boleh sama-sama katakan amin. Sebelum kita sama-sama membuka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan, Kak Yosi ingin mengajak adik-adik semua untuk menonton satu video yang keren banget. Yuk kita sama-sama tonton cerita yang satu ini. Kisah segelas susu. Suatu hari hiduplah seorang gadis kecil yang hidup seorang diri. Dia tidak memiliki uang dan tempat tinggal. Hidupnya sangat miskin dan berkekurangan. Gadis itu bernama Sonia. Aku sangat lapar. Sudah hampir 2 hari aku tidak makan. Kemana lagi aku harus mencari makan? Ada rumah yang lampunya masih menyala di sana. Sekarang semakin dingin dan aku semakin lapar. Apakah aku harus memberanikan diri ke sana untuk meminta makanan? Tidak. Mungkin segelas air putih saja sudah cukup untukku. Permisi. Apakah ada orang? Permisi. Ya, tunggu sebentar. Kamu siapa? Kamu ada keperluan apa kesini? Bolehkah aku meminta segelas air putih? Oke, sebentar aku bawakan ya. Nampaknya dia sangat lapar. Mungkin segelas air putih tidak cukup untuk dia. Aku buatkan dia susu saja. Ini untukmu segelas susu hangat. Wah, sebetulnya segelas air putih saja sudah cukup. Terima kasih untuk susu hangat ini. Berapa aku harus membayar susu hangat ini? Tidak perlu membayar. Orang tua aku mengajarkan aku untuk selalu tulus dan ikhlas jika ingin membantu orang lain. Terima kasih. Dari lubuk hatiku yang paling dalam aku mengucapkan terima kasih. Ya, nama aku Jenny. Namaku Sonia. Hai Jenny. Sampai jumpa Sonia. Sampai jumpa lagi Jenny. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk susu hangatnya. Belasan tahun pun berlalu, kedua gadis itu tumbuh dewasa. Sonia berhasil keluar dari kemiskinan dan dia menjadi dokter yang sangat hebat. Berkebalikan dengan Sonia, Jenny jatuh miskin, keluarganya bangkrut, bahkan Jenny divonis mengidap penyakit serius. Sampai akhirnya Jenny berhasil melewati operasi besar. Kini Jenny mulai sembuh dari sakitnya, namun dia mulai kesulitan untuk melunasi seluruh biaya rumah sakit. Tuhan, terima kasih bahwa sekarang aku udah sembuh Tuhan. Tuhan, tolong bantu hamba-Mu Tuhan untuk dapat membayar setiap biaya rumah sakit yang sangat besar Bapa. Tuhan, biarlah Kau yang beri acara atas hidup hamba-Mu Bapa. Kau yang mampukan hamba-Mu Bapa untuk melewati semua ini. Terima kasih Tuhan, aku tidak punya biaya lagi untuk membayar rumah sakit. Kemana lagi aku harus mencari? Tidak lama setelah itu, Dr. Sonia datang menghampiri Jenny. Hai Jenny, perkenalkan saya Dr. Sonia yang kemarin melakukan tindakan operasi pada saat kamu sakit. Dari hasil lab sudah menunjukkan bahwa kamu sudah mulai membaik dan sudah mulai sembuh. Jadi kamu tidak perlu menginap di rumah sakit lagi dan sudah boleh pulang Jenny. Iya dokter, terima kasih. Ya, karena kamu sudah boleh pulang, ini sudah kami rumah sakit siapkan tagihannya. Ini mungkin bisa diselesaikan di administrasi rumah sakit ya.
Semoga cepat benar-benar pulih dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Seluruh tagihan rumah sakit Jenny telah dibayar lunas oleh Dr. Sonia. Dr. Sonia yang belasan tahun lalu pernah dibantu Jenny dengan segelas susu pada saat Sonia kelaparan. Nah, adik-adik, kita udah sama-sama nonton cerita tentang Sonia dan Jenny, dua orang anak gadis yang sangat diberkati oleh Tuhan, di mana satu dan yang lainnya saling menolong, di mana Jenny yang waktu kecilnya dia adalah seorang yang berkecukupan, dia membantu Sonia yang pada saat itu benar-benar miskin dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Dan pada saat dewasa, mereka kembali dipertemukan, di mana Jenny pada saat itu sedang sakit, sedangkan Sonia sudah menjadi dokter yang sukses. Pada saat itu Jenny tidak bisa membayar biaya obat-obatan karena dia sudah jatuh miskin. Dan pada saat itu dokter Sonia membebaskan semua biaya yang sudah Jenny keluarkan untuk berobat, untuk operasi, obat-obatan dan lain-lainnya. Pada saat Jenny tanya itu dibayar dengan apa, dokternya sudah tuliskan di dalam kwitansinya bahwa semua obat-obatan yang diperlukan oleh Jenny sudah dibayar lunas dengan segelas susu yang pernah Jenny berikan kepada Dr. Sonia pada saat ia masih kecil. Pada saat orang lain gak ada yang peduli sama Dr. Sonia, bahkan menganggap remeh Dr. Sonia. Dia hanya hidup seorang diri dan tidak memiliki uang, tidak banyak yang mau membantu Dr. Sonia. Tapi Jenny pada saat itu dia dengan tulus membantu Dr. Sonia dengan memberikan segelas susu. Nah, adik-adik, yang harus kita pelajari dari cerita Jenny dan Sonia ini adalah bagaimana kita harus senantiasa berbuat baik untuk semua orang. Jadi kita nggak boleh milih-milih, aku berbuat baiknya sama A aja, aku berbuat baiknya sama si B aja, karena kita tidak pernah tahu di masa depan kita akan seperti apa. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Jadi adik-adik, kalau nanti kita sudah mulai sekolah lagi, sudah mulai aktivitas lagi di luar, ketika ketemu orang lain, kita harus senantiasa berbuat baik, karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi memang kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus meneladani Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita. Kita harus mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita manusia. Juga pada saat Yesus ada di dunia, Yesus senantiasa membantu orang lain, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita teladani. Dan sekarang Kak Yosi mengajak semuanya untuk boleh ambil Alkitabnya. Kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita yang berhubungan dengan cerita yang tadi kita sudah tonton. Kita mau sama-sama buka Lukas, Injil Lukas. Semua dibuka Alkitabnya ya. Kita mau buka Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 ya. Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38. Yuk kita baca sama-sama. Lukas 6 ayat 37 sampai 38. 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kayosi akan coba jelaskan tentang dua ayat firman Tuhan ini, di mana di ayat 37 dibilang janganlah kamu menghakimi. Artinya menghakimi itu apa sih Kayosi? Jadi menghakimi itu kita nggak boleh menuduh orang lain. Kita nggak tahu ceritanya apa, kita nggak tahu dia salah apa, kita nggak tahu siapa yang benar atau salah. Tiba-tiba pada saat teman kita lagi ketimpa sesuatu masalah, kita langsung bilang, dia tuh yang salah, dia tuh yang paling berisik, dia tuh yang suka dimarahin bu guru. Nah itu yang kita nggak boleh, karena kita tidak tahu bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah itu kalau kita mengatakan hal yang salah, kita akan mengatakan sesuatu kebohongan atau fitnah. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang lain. Dengan kita tidak menghakimi orang lain, maka kita pun pasti tidak akan dihakimi orang lain, karena ayat Alkitab sudah jelas menyatakan bahwa janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kalau kamu orangnya suka nuduh, suka nuduh temen yang enggak, padahal kamu nggak tahu ceritanya apa, nah itu nggak boleh. Itu adalah menghakimi. Padahal di sini jelas Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu menghakimi. Kemudian kita juga harus di sini dibacakan ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan harus bisa memaafkan orang lain. Kita ini adalah manusia berdosa, namun Tuhan sudah menebus lunas dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Jadi jangan tuh yang namanya kita pernah dijahatin sama teman kita, atau kita pernah dikatain sama teman kita terus kita bales atau kita diemin. Sampai kapanpun pokoknya aku nggak mau kenal sama kamu. Nah itu yang nggak boleh. Sampai kapanpun aku nggak mau temenan lagi sama kamu. Nah itu yang nggak boleh, karena kita harus senantiasa memaafkan orang lain ya. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Nah, di sini Tuhan mengajarkan bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun, gak boleh pilih-pilih orang, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Mau dia sudah tua, mau dia masih muda dari kita, mau dia seumuran dengan kita harus baik kepada semua orang. Jadi kita harus memiliki pikiran yang selalu positif kepada orang lain ya. Nah itu kemudian ayat ini juga menyebutkan sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi ini hampir sama dengan cerita Sonia dan Jenny tadi, dimana Sonia yang awalnya hanya diberikan segelas susu, dia pada saat dewasa ketemu lagi dengan Jenny yang memberi dia segelas susu, dan dia malah memberikan biaya pengobatan yang mungkin biayanya sampai ratusan juta, tapi digratiskan oleh dokter Sonia untuk Jenny yang pernah memberikannya segelas susu. Seperti itu adik-adik. Jadi intinya kita sebagai anak Tuhan harus berbeda dengan orang lain yang ada di dunia ini yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau sama-sama aja, artinya kita masih harus banyak belajar lagi tentang teladan Tuhan Yesus ya. Kita harus sama-sama belajar bahwa kita ini harus menjadi anak-anak terang. Kita membawa kebaikan bagi semua orang, agar semua orang tahu bahwa menjadi anak Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa, karena bisa membawa kebaikan untuk semua orang. Ya, mungkin cukup firman Tuhan untuk pagi hari ini. Adik-adik mungkin bisa ditulis ayat firman Tuhannya, nanti pada suatu saat adik-adik ingin ingat kembali tentang firman Tuhan ini, adik-adik bisa buka. Kita sudah sama-sama menaikkan pujian untuk Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Yosi mengajak semua adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita mau berdoa pada Tuhan. Mari lipat tangan, pejamkan mata, biar Kak Yosi yang pimpin dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah selesai beribadah, namun biarlah Engkau yang senantiasa terus memberkati kami Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kau yang berkati kami dalam pendidikan kami, dalam belajar kami Tuhan. Kau yang berkati orang-orang yang kami kasihi Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami, kakak kami, adik kami, oma, opa Tuhan, koko, cici kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang yang kami sayangi Tuhan. Kau yang berikan kami semua kebahagiaan dan kesehatan ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk yang saat ini sedang terjadi di negara kami Tuhan. Saat ini banyak virus, banyak wabah yang ada di luar Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan hapuskan dan angkat dari bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, hingga kami dapat nantinya sekolah lagi bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami juga bisa datang ke gereja-Mu Tuhan untuk sekolah minggu bersama dengan teman-teman kami. Bapa, ajar kami bisa meneladani cerita tentang Sonia dan Jenny Tuhan, yang saling berbuat baik satu sama lain ya Bapa. Bapa, ajar kami berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Biarlah kami bisa menjadi terang dan selalu berbuat baik untuk semua orang Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Terima kasih Kau yang sudah pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak sekolah Minggu Agape. Sampai jumpa minggu depan. Info Sekolah Minggu Agape. Pemenangnya adalah selamat kepada Gianni, Casey, Daryl, Tiara, Vira, Axelim, dan Karista. Yeay.